bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi. Sejumlah pasien di rumah sakit di Manado panik dan berhamburan keluar kamar. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Shin Tae-yong resmi menjadi head coach Persija untuk musim 2026. Halo pemirsa, pejabat berganti, publik pun menanti. Hari ini Presiden Prabowo kembali melantik sejumlah pejabat penyelenggara negara. Membuka pelantikan ini mengembalikan kepercayaan negeri. Apakah ini langkah perbaikan atau sekedar pergantian nama dalam lingkar kekuasaan yang sama? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, gempa bumi sebesar magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi pada pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah atau sekitar pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Warga setempat panik dengan guncangan yang cukup kuat. Menurut informasi dari BMKG, pusat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di sekitar barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa terjadi di saat sebagian besar masyarakat di Gorontalo akan mulai beraktivitas. Gempa terjadi cukup lama, warga juga merasakan pusing akibat gempa. BMKG terus menginformasikan peringatan terkini tsunami dan gempa susulan. Orang apa itu? Gempa magnitudo 7,7 juga terasa hingga Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berlari keluar rumah. Belum bangun, belum sadar, ternyata gempa dong, ngesek gitu di kasur. Gila, belum mandi nih, masih pakai piyama. Seorang influencer warga Manado mengunggah situasi terkini di rumahnya di Manado, Sulawesi Utara pasca gempa yang terasa cukup kuat di sana. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri, namun belum ada informasi terkait kerusakan akibat gempa ini. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa Selatan, Bolaang, Mongondo, Gorontalo, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Sementara itu pemirsa, seorang ASN mengunggah situasi terkini di kantornya di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara di Jalan Stadion Kelabat Selatan, Kota Manado. Pegawai Ditjen Pas Sulawesi Utara ini pun langsung berhamburan keluar gedung begitu guncangan gempa terasa cukup kuat di sana. Iyo, bagaimana ketuku? Astaga. Sementara itu akibat gempa sejumlah pasien di Rumah Sakit Siloam Manado panik dan berhamburan keluar kamar. Pasien dan keluarga dievakuasi ke lobi rumah sakit. Puluhan keluarga dan pasien Rumah Sakit Siloam Manado harus dievakuasi dan dirawat di lobi usai gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pagi. Sejumlah tenaga medis membantu menenangkan pasien dan merapikan selang infus. Keluarga pasien mengaku saat gempa terjadi ia sedang menjaga anaknya sedang sakit di kamar dan langsung mencari jalur evakuasi keluar gedung. Ada di kamar, sementara sarapan pagi, ada rasa getaran gempa bumi. Jadi saya bilang, ayo langsung keluar kamar, kita cari jalur evakuasi. Langsung agak panik, cuma saya bilang tenang dulu, jangan langsung lari ke tangga darurat, takutnya kan jatuh. Adik langsung bawa infusnya, langsung sama-sama kita lari sampai pasien yang lain. Sementara itu, sirine peringatan dini tsunami berbunyi di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dalam video amatir, sejumlah siswa sekolah dasar menangis usai mendengar sirine peringatan tsunami. Namun sejumlah guru berusaha menenangkan para siswa. BPBD Gorontalo telah menginformasikan kepada instansi terkait dan masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk melakukan evakuasi mandiri. BPBD juga menyatakan hingga saat ini belum ada dampak kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Di wilayah bagian utara, tepatnya di Mindanao, Libin. Jadi ini berdampak potensi tsunami. Nah ini tsunami ini beberapa wilayah, ada 9 wilayah kalau tidak salah. Nah termasuk Gorontalo di dalamnya. Nah, yang itu di peringatan tsunami ada Gorontalo Utara. Jadi hingga kini sudah belasan kali gempa susulan yang dirasakan warga. Dari Manado dan Gorontalo, Jeffrey Langi dan Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolang Mangondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai, untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sini Sore.